Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Virial Azeliana Sera, NIM 2019 10 11 03 11189 dari kelas manajemen Law Firm kelas P dengan dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani SH SHI M.Hom. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertemuan 15 yaitu peran dan fungsi organisasi advokat. Peran dan fungsi organisasi advokat. Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun diatur berdasarkan dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat. Pada saat dunia sudah terintegrasikan karena kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka organisasi advokat sebesar Pradi harus bisa berperan setidak-tidaknya dalam tiga hal pokok, yaitu yang pertama sebagai agen pembaruan hukum yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran semacam ini penting karena pada akhirnya pembaruan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Sebagai agen pembaruan hukum, organisasi advokat harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator, dan katalisator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini. Yang kedua yaitu dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dimaksud, maka peran organisasi advokat yang kedua tidak kalah penting yaitu adalah sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam peranan organisasi advokat ini dapat disimpulkan bahwa apabila peran ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat, maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut dapat mendekati kenyataan. Berkaitan dengan hal itu, maka beberapa tugas penting dan mendesak dilakukan oleh organisasi advokat khususnya Pradi saat ini antara lain, yang pertama yaitu mengangkat advokat. Yang kedua yaitu membuat dan menyelenggarakan buku daftar advokat dan setiap 1 tahun melaporkan perubahan jumlah anggota organisasi advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan khusus advokat, sebagaimana pada pertengahan tahun 2005 kegiatan ini telah berjalan. Yang keempat yaitu menyelenggarakan ujian advokat. Yang kelima menetapkan kantor advokat yang memberikan kewajiban untuk menerima calon advokat yang akan melakukan magang. Yang keenam yaitu menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para advokat. Yang ketujuh melaksanakan pengawasan terhadap advokat. Yang kedelapan membentuk dewan kehormatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kesembilan yaitu memberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap berdasarkan keputusan dewan kehormatan. Yang ke-10 membentuk komisi pengawas. Yang ke-11 menetapkan tata cara pengawasan terhadap advokat untuk dijalankan oleh komisi pengawas. Ke-12 yaitu memberikan dan atau mengeluarkan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor advokat Indonesia. Dan yang ke-13 yaitu berbagai hal lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi advokat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dalam penyampaian presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.